Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya. Kali ini kita akan belajar mengenai teks deskripsi. Kira-kira apa ya teks deskripsi itu? Yuk simak video berikut sampai selesai. Oke anak-anakku semuanya, sekarang kita belajar mengenai teks deskripsi ya, mengenai pengertian, tujuan, ciri-ciri, struktur, dan juga kaidah kebahasaannya. Yang pertama mengenai pengertian dan tujuannya terlebih dahulu. Nah, kata deskripsi sendiri memiliki kata lain deskriptif yang artinya pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan juga terperinci. Jadi yang dimaksud teks deskripsi yaitu pemaparan secara jelas mengenai suatu hal. Jadi sesuatu yang ingin diceritakan, seperti itu ya. Nah, tujuan dari teks deskripsi sendiri adalah menggambarkan bentuk objek pengamatan, sifatnya, rasanya, ataupun coraknya dengan mengandalkan panca indera seperti mata, telinga, apa yang kita rasakan gitu ya, selama proses pendeskripsiannya gitu. Jadi, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, yang biasanya kita ingin ceritakan, itu termasuk contoh buat teks deskripsi. Jadi kita mendeskripsikan suatu objek yang sedang kita amati, gitu ya. Terus ciri-cirinya apa sih tentang teks deskripsi ini? Nah, yang pertama yaitu berdasarkan tujuan teks deskripsinya. Nah, karena tadi teks deskripsi ini bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan sesuatu serinci dan sejelas mungkin mengenai suatu objek, suasana, dan juga perasaan, maka teks deskripsi ini harus dibuat agar pembaca seakan-akan melihat, mendengar, dan mengalami apa yang dideskripsikan. Itu ya. Terus berdasarkan objek yang dideskripsikan, ada objek yang dibahas pada teks deskripsi bersifat khusus, dengan kata lain disebut personal atau individual. Yang ketiga yaitu berdasarkan isi teks deskripsinya. Nah, isi teks deskripsi ini harus menggambarkan secara rinci, jelas, dan juga lengkap objek yang akan diceritakan atau dideskripsikan. Kaidah kebahasaannya sendiri dari teks deskripsi yaitu yang pertama, menggunakan majas untuk menggambarkan secara jelas dan lebih konkret. Majas sendiri sudah kita pelajari di video-video sebelumnya ya, jadi kalian bisa cari di video ibu sebelumnya. Yang pertama, misalkan atau contohnya ya, misalkan gini, kalian ingin menggambarkan atau mendeskripsikan tentang sebuah objek pemandangan alam. Nah, kalian bisa menuliskan seperti ini. Sawah itu hijau dan indah seperti karpet terbentang luas. Nah, di sini ada kata-kata menggambarkan bahwa sawah itu loh hijau seperti karpet hijau yang terbentang luas. Nah, di sini sudah ada majasnya. Itu seolah-olah seakan-akan mengkiaskan, bahasa kiasan ya, kalau majas itu kan bahasa kiasan, menghiaskan bahwa sawah itu hijau seperti karpet yang terbentang sangat luas gitu ya. Terus yang kedua, menggunakan kalimat rincian seperti tujuannya tadi ya, bahwa teks deskripsi ini menjelaskan serinci mungkin, sejelas mungkin tentang objek yang diamati. Misalkan ingin menceritakan tentang hewan badak. Di sini kalian bisa menggunakan kalimat utamanya yaitu badak berjulak satu adalah salah satu hewan yang hanya dapat ditemukan di Indonesia. Nah, untuk merincikan atau memperjelas kalimat tersebut, kalian bisa menambahkan kalimat berupa badannya besar dan berotot. Nah, nantinya ini akan membuat si pembaca seolah-olah memikirkan, ikut membayangkan bahwa oh, badak ini hewan yang kuat karena badannya itu besar dan juga berotot. Ini nih hewan, salah satu hewan yang ada di Indonesia nih. Oh, pasti badannya kuat nih gitu ya. Jadi pembaca itu juga ikut masuk dan ikut merasakan apa yang diceritakan oleh si penulisnya. Yang ketiga yaitu menggunakan bahasa yang membuat pembaca seolah-olah mendengar, merasakan, dan masuk ke dalam cerita tersebut. Contohnya, seolah-olah pembaca itu bisa melihat. Kalian bisa menuliskan kalimat atau kata-kata warna. Misalkan yang di sini ada ombak putih berbuih bergulung-gulung.
Jadi di sini ada kata putih. Putih di sini menggambarkan sebuah warna ya, warna. Nah, di sini pembaca akan membayangkan bahwa ada ombak di depannya yang berwarna putih, gitu ya. Jadi pembacanya ikut masuk ke dalam cerita tersebut. Yang kedua, seolah mendengar. Debur ombak pantai terdengar berirama. Nah, jadi ada kalimat-kalimat yang mengarah pada makna suara, gitu ya. Terus yang ketiga yaitu seolah merasakan. Seperti contohnya minuman segar kelapa muda menghapus rasa haus. Jadi dari kalimat ini pembacanya itu bisa merasakan bahwa kesegaran dari kelapa muda tersebut. Yang keempat, menggunakan kata ganti orang. Nah, kata ganti orang ini juga sudah kita pelajari di video sebelumnya. Ada kata ganti orang pertama, orang kedua, dan juga orang ketiga. Seperti dia, kamu, mereka, ibu, ayah, nama-nama orang, dan lain sebagainya ya. Kalian bisa lihat di video ibu sebelumnya. Terus struktur teks deskripsi sendiri. Nah, kita tahu bahwa semua teks itu pasti punya strukturnya masing-masing, termasuk teks deskripsi ini. Nah, struktur dari teks deskripsi sendiri yang pertama, pastinya sebuah cerita itu harus ada judulnya yang bertujuan untuk menggambarkan isi dari teks tersebut. Yang kedua yaitu ada kalimat topik. Kalimat topik ini yang menjelaskan keseluruhan inti dari cerita tersebut yang nantinya akan dideskripsikan sampai ke bawah. Nah, berisi kalimat pembuka biasanya itu ada di atas. Berisi kalimat pembuka mengenai hal yang akan dijelaskan seperti contoh tadi yaitu badak adalah salah satu hewan yang ada di Indonesia. Yaitu termasuk kalimat topiknya yaitu menceritakan tentang badak. Yang ketiga adalah teks deskripsinya atau rincian deskripsinya. Bedanya dengan kalimat topik, nah deskripsi ini berisi beberapa kalimat yang menjelaskan lebih detail mengenai hal yang ingin dideskripsikan, yang ingin diceritakan. Bisa dari wujudnya, baunya, rasanya, suasana, dan lain-lain. Yang keempat ada simpulan. Simpulan ini biasanya ada di akhir. Nah, merupakan bagian penutup teksnya. Biasanya berisi pendapat atau kesan dari si penulis terhadap hal yang dideskripsikan tadi. Nah, ini ada contoh dari teks deskripsi. Kira-kira ini gambar apa? Nah, ini adalah gambar tentang bangunan sekolah. Jadi judulnya ibu buat seperti sekolahku. Nah, di sini ada teks deskripsinya. Kita baca bareng-bareng ya. Sekolahku tampak bersih. Halamannya luas dan ditumbuhi rumput-rumput hijau yang membuat suasana tampak sejuk. Selain itu, di halamannya ada pohon beringin yang cukup lebat. Ruang kelas sekolahku cukup besar. Semua lantai ruangan menggunakan keramik. Dinding kelasnya berwarna kuning. Warna cat pintu dan jendelanya berwarna hijau. Itulah gambaran mengenai sekolahku. Sekolahku yang bersih membuat aku dan teman-teman lebih semangat dalam belajar. Nah, kira-kira dari cerita ini kalian bisa atau tidak nih untuk memenggal-menggal atau menunjukkan strukturnya masing-masing dari yang ibu jelaskan sebelumnya? Oke, kalau gitu kita bahas bareng-bareng ya. Nah, ini merupakan struktur dari tes deskripsi yang ada di samping itu yang berjudul sekolahku. Nah, jelas yang pertama judulnya ya, paling gampang sendiri judulnya yaitu sekolahku. Sedangkan kalimat topiknya pada teks tersebut yaitu terdapat pada kalimat pertama yaitu sekolahku tampak bersih. Itu adalah topik pembicaraan pada teks deskripsi ini yang nantinya bisa dijabarkan tentang mendeskripsikan atau menceritakan tentang sekolahnya si penulis ini. Yang ketiga ada deskripsi. Nah, deskripsinya ini jelas terdapat pada kalimat kedua yaitu dimulai dari halamannya luas dan ditumbuhi rumput-rumput hijau dan seterusnya yaitu sampai kalimat ke-6. Ya, sampai akhir itu namanya pendeskripsian, dideskripsikan nih si sekolahku tadi. Terus simpulan. Nah, ibu tadi bilang bahwa kesimpulan itu ada pada penutup teksnya. Nah, dari teks deskripsi ini penulis
dan teman-temannya jadi bisa belajar lebih giat lagi karena lingkungan sekolahnya yang bersih. Jadi kesimpulan dari sekolahku ini, teks deskripsi sekolahku ini, penulis dan teman-temannya ini bisa belajar lebih giat lagi karena lingkungan sekolahnya yang bersih, gitu ya. Nah, oke anakku semuanya, itu tadi merupakan penjelasan tentang teks deskripsi. Nah, kita akan lanjutkan pada materi selanjutnya. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.